Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Pemirsa Great Spirit yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang bertema tua itu pasti, sehat itu pilihan. Ketika kita mengkaji lebih lanjut di Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, latar kabun taubakon taubak, yang artinya maka sesungguhnya kamu manusia akan menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan. Dalam kajian sains kita akan mengetahui bahwa ternyata itu benar adanya. Manusia dimulai dari pertemuan antara sel sperma dan sel ovum kemudian menjadi zigot. Nah, kemudian zigot ini akan mengalami perkembangan tahap demi tahap mulai dari morula, blastula, gastrula, neurulasi, organogenesis, dan yang terakhir adalah histogenesis. Dan kemudian di usia ke-8 bulan maka si fetus atau si janin ini akan siap untuk dilahirkan. Ketika manusia atau si bayi ini sudah dilahirkan di rentang usia 0 sampai 3 tahun, maka manusia disebut atau berada di fase bayi. Di rentang 3 sampai 12 tahun manusia berada di fase anak-anak. Antara 12 sampai 20 maka berada di fase remaja, dan 20 hingga 59 tahun maka manusia berada di fase dewasa yang sesungguhnya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi ketika manusia berada di usia 60 tahun? Ternyata di fase ini manusia disebut sebagai manula atau manusia lanjut usia. Ketika manusia berumur 60 tahun, maka sistem kekebalan primer yang berada di belakang jantung ini akan mengalami degradasi atau penurunan, sehingga sistem kekebalan tubuh kita makin lama makin menyusut atau menghilang. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kita akan sering atau mudah mengalami kesakitan. Nah, di antara pilihan-pilihan di rentang waktu di setiap fase kehidupan kita, ada berbagai pilihan yang telah Allah siapkan untuk kita. Apakah itu baik ataukah itu buruk, ataukah sehat ataupun sakit, itu ada di tangan kita. Dan karena tua adalah sebuah kepastian, maka hendaklah kita seharusnya memilih sehat sebagai pilihan di hidup kita. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 tips untuk sebagai upaya memperpanjang usia kita, sebagai salah satu upaya memperpanjang usia kita. Yang pertama adalah mengatur pola makan. Kenapa kita harus mengatur pola makan? Karena berdasarkan beberapa penelitian, makanan yang kita asup itu berpengaruh sangat besar dalam tubuh kita. Bayangkan, ketika kita memasukkan makanan itu sebanyak 37,2 triliun sel yang kita beri makan. Ketika makanan itu buruk, maka dampaknya juga buruk. Ketika makanan itu baik, maka makanan yang kita makan juga akan menghasilkan dampak yang baik pula. Dan tentu seharusnya kita memakan makanan yang halal dan juga yang bergizi, sehingga disebut sebagai makanan yang halalan dan thayyiban. Yang kedua adalah menjaga kesehatan mental kita. Kenapa kesehatan mental itu penting? Karena kita mengetahui ada beberapa kasus di negara-negara tetangga seperti Jepang dan sebagainya, banyak kasus bunuh diri, kemudian dengan berbagai cara seperti harakiri dan sebagainya. Nah, makanya kenapa seperti meditasi, yoga, sufi healing itu berkembang sangat pesat di negara-negara selain Islam seperti itu. Dan di agama Islam kita mengenal yang namanya zikir dan juga sholat.
Ternyata ketika kita bermeditasi, ketika kita berzikir, ketika kita sholat dengan khusyuk, itu reseptor yang ada di dalam tubuh kita itu aktif kembali, sehingga hormon-hormon kita, organ-organ kita bekerja dengan sangat baik. Kemudian muncullah atau timbullah ketenangan yang ada dalam diri kita, seperti dinyatakan dalam firman Allah di Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, dan berzikirlah maka hatimu akan menjadi tentram. Nah, pertanyaannya adalah, terkadang kita banyak alasan, saya sibuk dan sebagainya, padahal seperti kata pepatah Jawa bilang ya, seombo-ombone alas tetap ombo alasanmu. Jadi jangan kita banyak alasan. Zikir dan juga sholat itu bisa dilaksanakan kapanpun dan dimanapun tentunya. Dan yang ketiga tipsnya adalah kita selalu bersosialisasi. Kenapa sosialisasi itu penting? Ternyata ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, organ kita semuanya bergerak dengan aktif. Kita berbicara dengan orang, maka telinga kita aktif, mulut kita aktif, dan sebagainya. Sehingga ini memacu metabolisme yang ada di dalam tubuh kita bekerja dengan sangat baik. Maka benarlah ketika Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh H.R. Bukhari, dan yang artinya kurang lebih demikian, ketika kamu ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka jalinlah silaturahmi. Itu tadi 3 tips yang saya berikan kepada pemirsa Great Spirit di kesempatan kali ini. Semoga di rentang waktu yang tinggal 10 hari terakhir ini kita bisa mengamalkannya, dan kemudian kita kembali menjadi hamba-hamba yang baru, hamba-hamba yang sehat, dengan kesehatan yang mental yang sempurna, kesehatan jiwa dan raga yang terbaik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.